Baik, kembali lagi dengan saya Indra Zulfi. Di video ini kita akan melakukan sebuah setup daripada blueprint yang baru, yang mana saya ingin menggerakkan atau memberikan movement pada salah satu static mesh yang ada di dalam level atau world kita. Sebagai contoh di sini adalah stage ini. Saya ingin daripada state ini untuk memiliki ability dia bisa masuk ke dalam dan juga bisa keluar. Dan mungkin contoh lain juga seperti daripada door ini, bedroom door, maka kita bisa set up dia untuk bisa memiliki ability dia bisa ke kanan dan juga bisa ke kiri. Dan kita akan contohkan pada state ini saja. Oke. Caranya adalah dengan mengklik atau menseleksi daripada static mesh-nya yang akan diberikan movement. Kemudian kita bisa pilih blueprint dan convert selection to blueprint class. Oke. Kemudian kita letakkan path-nya masuk ke dalam blueprint agar dia tersave ke dalam folder blueprint. Dan kita cukup dengan select di sini. Baik. Kemudian yang akan kita lakukan adalah teman-teman bisa masuk ke dalam event gap. Kemudian kita akan delete seluruhnya karena kita tidak membutuhkan node-node tersebut. Dan teman-teman bisa lihat di sini daripada static mesh component kita bisa lakukan seperti contoh mungkin spacebar. Jadi ketika keyboard event ini terjadi dieksekusi, maka dia akan mengeksekusi apa yang kita setup pada blueprint yang baru. Seperti contoh, kita ingin menambahkan movement daripada static mesh ini. Caranya adalah teman-teman bisa drag ke sini. Kemudian teman-teman bisa ketikkan set relative location pada transformation. Set relative location seperti ini. Ketika kita sambungkan, artinya maka dia ketika spacebar ini dieksekusi, maka dia akan melakukan eksekusi pada set relative location untuk static mesh ini, yaitu si stairs. Oke. Yang selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita harus menentukan lokasinya di mana. Seperti contoh, ketika saya gerakkan masuk ke dalam, teman-teman bisa melihat pada titik Y ini, location Y, itu berubah dari 0 ke 50. Seperti ini. Maka kita ganti dia menjadi 50. Oke. Kemudian kita compile. Setelah kita compile, apabila kita tekan spacebar, maka dia tidak terjadi apapun. Kenapa? Karena memang kita belum mengenable input daripada blueprint ini. Jadi yang akan kita lakukan adalah kita akan menambahkan event begin play, yang mana dia akan mengeksekusi blueprint ketika dia pertama kali di play. Apa yang kita lakukan di sini? Kita akan lakukan enable input, kemudian player controllernya kita berikan get player controller, dan kemudian kita compile dan kita play. Teman-teman bisa lihat ada error. Kenapa? Karena memang kita belum men-setup daripada mobility-nya. Teman-teman bisa lihat kepada movable. Jadi dia static. Apabila dia static, maka dia tidak bisa melakukan apapun, dia akan diam static. Tapi apabila kita ganti pada movable, maka dia akan dynamic. Dia bisa melakukan perubahan atau perpindahan ke arah manapun. Baik, kita coba lagi. Sekarang kita tekan space, maka dia akan masuk. Tetapi apabila teman-teman lihat di sini, spacebar yang kita tekan itu tidak ada animasinya sama sekali. Dia hanya berpindah secara mungkin bisa dikatakan teleport seperti ini, sehingga pergerakannya kurang bagus. Yang bisa kita lakukan adalah
kita akan memberikan sebuah timeline agar dia bisa berjalan secara perlahan masuk ke dalam kabinet. Baik, caranya adalah dengan membuat sebuah lerp atau linear interpolate. Teman-teman bisa lihat di sini, lerp seperti ini. Kemudian kita lihat dia lerp ini adalah sebuah linear interpolate yang mana dia akan berubah dari vektor A ke vektor B dalam masa tertentu. Seperti contoh dari 0 kita rubah kepada 50. Ketika kita save, kita coba, maka dia tidak terjadi apapun. Kenapa? Karena memang di sini alfanya adalah 0. Tapi coba kita berikan satu contohnya. Ketika kita play, maka dia masih tetap. Bahkan ketika kita berikan angka 100, itu dia akan tetap. Kenapa? Karena memang alfa di sini adalah konstan. Yang bisa kita lakukan adalah kita menambahkan sebuah timeline add timeline. Teman-teman bisa lihat di sini, kita akan sambungkan daripada timeline ini ke play, kemudian update ke dalam sini. Teman-teman tidak perlu bingung, saya akan jelaskan nanti. Dan kita akan klik 2 kali seperti ini, kemudian kita akan tambahkan float track. Kita akan klik kanan di sini, kita berikan 00 dan kita akan berikan 1. Lengthnya kita ganti kepada 1. Oke, seperti ini. Kita akan compile. Kita akan kembali pada event graph dan teman-teman bisa lihat di sini ada new track. Kita tinggal sambungkan ke dalam alpha. Baik, kita compile, kita play. Sekarang kita berikan spacebar, maka dia bergerak seperti ini. Oke. Baik. Sekarang saya ingin spacebar ini apabila dia ditekan pertama kali, maka dia akan masuk. Namun ketika dia ada di dalam, maka dia akan, ketika ditekan lagi spacebarnya, maka dia akan keluar. Nah, caranya adalah dengan menambahkan sebuah node flip-flop. Kemudian pada bagian B, saya akan sambungkan reverse from end. Compile. Ketika saya play, kemudian saya tekan spacebar, dia masuk ke dalam. Ketika saya tekan spacebar lagi, dia keluar. Spacebar lagi, masuk ke dalam. Spacebar lagi, masuk keluar. Baik, sedikit saya jelaskan daripada node-node ini. Oke. Jadi yang dilakukan oleh blueprint adalah ketika spacebar ditekan, maka dia akan masuk kepada node flip-flop. Flip-flop adalah sebuah node yang mana dia akan mengeksekusi salah satu node-nya, dan apabila eksekusi itu telah selesai, maka dia akan mengeksekusi yang lainnya ketika kembali ditekan. Jadi seperti gantian. Yang pertama, dia akan melakukan playing timeline ini dengan 1 detik ke sini, ke relative location, dari 0 ke 50. Apa yang digerakkan? Targetnya adalah static mesh component. Oke. Kemudian apabila dia selesai sampai sini, ketika kita tekan lagi spacebar-nya, maka dia akan melakukan playing reverse, yakni playing terbalik daripada end, daripada titik ini kepada titik yang awal. Semoga penjelasan yang singkat ini bisa teman-teman pahami, dan ini adalah cara kita untuk melakukan setup blueprint agar kita punya static mesh movement.
Baik, sampai jumpa di video selanjutnya.